Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ades Widianti, NIM saya 4011813 dari kelas ESA. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi finansial pada Microsoft Excel. Pertama adalah FV atau Future Value, digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Formulanya sama dengan FV buka kurung rate, n per, min PMT, PV, tipe tutup kurung, di mana rate menunjukkan suku bunga per periode, n per menunjukkan jumlah periode, PMT menunjukkan nilai angsuran tetap, nilai PV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Untuk contoh soalnya, yaitu Aris mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 5 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa total uang Aris setelah 5 tahun? Dari soal tersebut kita ketahui bahwasannya rate menunjukkan 10%, N per menunjukkan 5 tahun, PMT menunjukkan 5 juta. Selanjutnya, untuk PV atau Perfect Value digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Formulanya sama dengan PV buka kurung rate, n per, PMT, min PV, tipe tutup kurung, di mana rate menunjukkan besarnya bunga setiap periode, n per menunjukkan jumlah periode, PMT menunjukkan nilai angsuran tetap. Dibuat negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. Nilai PV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Contoh soalnya adalah Aris mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 5 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 35 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Dari soal tersebut bisa diketahui bahwasannya rate menunjukkan 10%, N per menunjukkan 5 tahun, PMT menunjukkan 5 tahun, PV menunjukkan 35 juta. Selanjutnya, ada PNT atau Periodic Payment for a Annuity, digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Formulanya adalah sama dengan PMT buka kurung rate, n per, min PV, FV, tipe tutup kurung, di mana rate menunjukkan besarnya bunga setiap periode, n per menunjukkan jumlah periode, min PV menunjukkan nilai present value. Dibuat negatif agar hasil akhir berformula positif. Nah, selanjutnya nilai PV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Untuk contoh soalnya adalah Widi membeli sebuah motor seharga 21 juta secara kredit dengan bunga sebesar 10% per tahun, dicicil selama 5 tahun. Widi membayarkan angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Dari soal tersebut kita ketahui ya, ada PV sama dengan 21 juta, rate ada 10%, N per ada 5 tahun. Selanjutnya adalah IPMT dan PPMT, di mana PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas dalam pengembangannya. Angsuran tetap terbagi menjadi dua, yaitu bunga angsuran dan angsuran pokok. Angsuran pokok itu disebut juga PPMT dan bunga angsuran itu disebut IPMT. Nah, IPMT ini adalah formulanya sama dengan IPMT buka kurung rate, per, n per, min PV, FV, tipe tutup kurung, di mana IPMT adalah bunga pada periode ke-n. Sedangkan angsuran pokok atau principal payment disingkat PPMT itu formulanya sama dengan PPMT buka kurung rate, per, n per, min PV, FV, tipe tutup kurung, di mana PPMT menunjukkan angsuran periode ke-n. Contoh soal untuk IPMT.
Widi membeli sebuah motor seharga 21 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Dicicil selama 5 tahun. Widi membayarkan angsuran secara tetap. Berapa besar bunga akan diangsur? Dan angsuran pokoknya itu berapa pada tahun ketiga? Dari soal tersebut kita ketahui beberapa parameter, yaitu PV sebesar 21 juta, rate sebesar 10%, N per 5 tahun per ketiga. Contoh soal PPMT yaitu Widi membeli sebuah motor seharga 21 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 5 tahun. Widi membayarkan angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter, yaitu PV sebesar 21 juta, rate 10%, N per 5, dan per ketiga. Selanjutnya adalah N per atau jumlah periode, adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Formulanya sama dengan N per buka kurung rate, min PMT, PV, FV, tipe tutup kurung. Keterangannya, rate menunjukkan besarnya bunga setiap periode, min PMT menunjukkan nilai angsuran tetap atau unitas pada dibuat negatif agar hasil akhir berformula positif. Nilai PV itu menunjukkan nilai present value. Nilai FV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Selanjutnya, contoh soalnya adalah Widi membeli sebuah motor seharga 21 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Widi membayarkan angsuran secara tetap sebesar 4.500.000. Berapa tahun cicilan lunasnya? Dari soal tersebut kita ketahui beberapa parameter, yaitu PV sebesar 21 juta, rate sebesar 10%, PMT sebesar 4.500.000. Nah, dari penjelasan tersebut kita akan mencoba perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya telah menyediakan beberapa kolom untuk penghitungan pada fungsi finansial. Ya, kita masukkan di sini. Saya akan mencoba masukkan rumus-rumus. Datanya kita masukkan dulu, yaitu contoh dari FV. Contoh dari FV. Yang pertama, rate-nya dari FV tadi 10%. 10%. N per-nya N per-nya tadi ada 5 tahun. PMT-nya ada 5 juta. Sekarang kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan FV kurung rate, N per, min MT. Selanjutnya contoh pada soal PV. Rate-nya tadi juga 10%. N per-nya 5 tahun. PMT-nya 5 juta. 5 juta. 5 juta. PV FV maksudnya. FV-nya tadi ada 35 juta. Kita masukkan rumus dari PV, yaitu
kurung rate-nya kita masukkan rate-nya, terus per-nya 5 tahun, PMT 5 juta, min FV min FV sama dengan, selanjutnya contoh soal PMT tadi FV nya 21 juta, rate nya tadi 10%, dan per-nya 5 tahun. Kita masukkan rumusnya dari PMT rumusnya adalah sama dengan PMT buka kurung rate, kita masukkan koma N per koma min PV. Tutup kurung. Nah, hasilnya jadi selanjutnya kita mencari IPMT, di mana V-nya 21 juta juga 21 juta. Rate-nya ada rate-nya 10%, per-nya itu 5 tahun, dan per-nya ada 3 tahun, ketiga. Rumus dari IPMT adalah sama dengan PMT buka kurung rate, kita masukkan rate-nya 10%. Rate-nya 10% kurangi min, selanjutnya per rate-nya tadi 10%, per-nya ada 3, dan per-nya 5,
PV-nya 21 juta sama dengan selanjutnya kita masuk pada contoh PPMT. Di sini kita masukkan ya datanya dulu. PV-nya tadi ada 21 juta. 21 juta, rate-nya tadi ada 10%. Ampernya amper ada 5 dan periodenya ketiga. Selanjutnya kita masukkan rumus dari PPMT, yaitu sama dengan PPMT buka kurung masukkan datanya rate, per, amper, min PV. Tutup kurung. Selanjutnya kita masuk pada contoh amper, di mana PV-nya ada 21 juta. Rate-nya 10%. PMT-nya ada 4.500.000. Lalu kita masukkan rumus dari amper. Amper rumusnya adalah sama dengan amper buka kurung, rate-nya kita masukkan, rate-nya ada 10%, terus min PMT tadi ada 4.500.000, PV nya ada 21 juta. Stop kurung, enter. Nah, ini tadi dari perhitungan finansial pada Excel. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.